Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnaningsi Ibunu. Rekan saya bernama Fadlia Alamri. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah dengan judul Aspek Aksiologi Perspektif Islam. Di sini kita mempelajari tentang apa aksiologi itu. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Apa pengertian aksiologi? Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios artinya nilai, logos artinya teori atau ilmu. Apa saja karakteristik atau jenis-jenis aksiologi yang berkaitan dengan teori nilai? Yang pertama, nilai objektif atau nilai subjektif. Yang kedua, nilai itu objektif jika tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Yang ketiga, sebaliknya nilai itu subjektif jika maknanya dan validasinya tergantung. Yang keempat, pada reaksinya yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini. Yang kelima, bersifat fiktif atau fisik. Yang keenam, nilai itu objektif, ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Yang ketujuh, sebaliknya nilai itu subjektif, maknanya dan validasinya tergantung. Yang kedelapan, pada reaksinya subjektif yang melakukan penilaian tanpa pertimbangkan apakah ini. Yang kesembilan, bersifat fiktif atau fisik. Yang kesepuluh, nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada objektif atau kesadaran yang menilai. Di sini apa saja aspek-aspek aksiologi dari filsafat yang membahas tentang nilai atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia. Mengapa dalam filsafat ada pandangan yang mengatakan nilai sangatlah penting? Karena filsafat sebagai philosophy of life mengerjakan nilai yang ada di dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Tidak bisa dipungkiri bagi manusia, kegunaan ilmu terhadap kehidupan manusia sangat penting dan memberikan pencerahan. Aksiologi sebagai produk dari ilmu pengetahuan telah banyak mengubah kehidupan manusia di bumi. Ilmu pengetahuan tidak ada yang bebas nilai, karena sesungguhnya yang pelajari dari ilmu pengetahuan berasal dari tata nilai dan etika manusia. Bagian aksiologi, menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 bagian, yaitu 1. Moral conduct, yaitu tindakan moral.
Bidang ini melahirkan keindahan disiplin khusus yaitu etika. 2. Aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan bidang ini melahirkan. 3. Socio-political life yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Moral atau etika disebut filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata ethos atau Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat. Aksiologi dalam perspektif Al-Quran dan perspektif Islam terbagi dalam 5 komponen, yaitu 1. Dalam konteks kajian ini, Al-Quran memberi gambaran bahwa penciptaan alam semesta dan seisinya termasuk di dalamnya manusia, tidak dengan sia-sia, melainkan dengan satu tujuan. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara jelas, namun melalui isyarat-isyarat yang dapat ditangkap oleh manusia. Misalnya, Al-Quran secara berulang-ulang menyebutkan bahwa langit dan bumi dengan segala yang ada di antara keduanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, agar manusia mengabdi kepadanya dan tidak menyombongkan diri. Dalam konteks kajian ini, Al-Quran memberi gambaran bahwa penciptaan alam semesta dan seisinya termasuk di dalamnya manusia tidak dengan sia-sia melainkan dengan satu tujuan. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara jelas, namun melalui isyarat-isyarat yang dapat ditangkap oleh manusia. Misalnya, Al-Quran secara berulang-ulang menyebutkan bahwa langit dan bumi dengan segala yang ada di antara keduanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, agar manusia mengabdi kepadanya dan tidak menyombongkan diri. Dalam konteks kajian ini, Al-Quran memberi gambaran bahwa penciptaan alam semesta dan seisinya termasuk di dalamnya manusia tidak dengan sia-sia melainkan dengan satu tujuan. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara jelas, namun melalui isyarat-isyarat yang dapat ditangkap oleh manusia. Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Misalnya, pada masa romantisme di Prancis, keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan menyajikan sesuatu dalam keindahan apa adanya. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni, hasil-hasil ciptaan seni atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa pola dan bentuk. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Estetika berasal dari bahasa Yunani. Aesthetic pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander
Gottlieb Baumgarten pada tahun 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. Dalam istilah lain, para ahli yang bergerak dalam bidang etika menyebutkan dengan moral berasal dari bahasa Yunani juga berarti kebiasaan. Aspek-aspek aksiologi. Aspek aksiologi dari filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi secara garis besar, muncullah dua cabang filsafat, yaitu membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Aksiologi sebagai cabang filsafat dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Istilah etika berasal dari kata ethos atau Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli yang bergerak dalam bidang etika menyebutkan dengan moral berasal dari bahasa Yunani juga berarti kebiasaan. Istilah etika berasal dari kata ethos atau Yunani yang berarti adat kebiasaan.